Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita belajar mengenai persona, kita belajar mengenai nama, warna. Nah, sekarang kita belajar mengenai logo nih. Logo dari brand Anda. Jadi logo itu apa sih? Logo itu adalah sebuah presentasi ya. Presentasi identitas dari sebuah merek. Nah, logo juga merupakan sebuah elemen utama dari penciptaan identitas visual merek. Nah, selain daripada nama, logo merupakan elemen utama nih daripada brand Anda. Jadi orang biasanya setelah mengingat nama akan mengingat logo Anda. Jenis logo itu ada beberapa. Kita coba jabarkan satu-satu ya. Di antaranya yang nomor satu adalah lettermark. Lettermark adalah logo yang terdiri dari huruf. Umumnya merupakan inisial. Pemilihan tipografi sangat penting di sini. Jadi jenis logo ini diantaranya HBO, IBM, atau NASA. Itu merupakan dari letter ya, lettermark dari huruf-hurufnya. Kemudian ada yang kedua, jenis logo adalah wordmarks. Logo ini berbasiskan kata yang menunjukkan dari nama brand Anda. Nah, sama seperti di lettermark, di sini pemilihan tipografi juga sangat penting. Di antaranya wordmarks itu seperti Visa, Google, Coca-Cola, itu kan dia berbasisnya kata gitu ya, yang menunjukkan nama brand mereka. Kemudian jenis logo yang berikutnya, yang ketiga adalah gambar atau simbol. Ini brand atau logo yang berbasiskan gambar sederhana yang hanya berupa simbol sederhana saja. Nah, ini Anda bisa menggunakan gambar yang paling cocok untuk menggambarkan brand Anda. Misalnya nih ya, contoh ada Twitter. Twitter itu kan lambangnya, logonya itu burung yang lagi terbang ya, tweet gitu kan. Nah, ada juga misalnya logo Apple. Logo Apple itu apel yang sudah ada coaknya gitu ya, ada bekas gigitnya. Kemudian jenis logo yang berikutnya adalah abstrak. Abstrak ini contohnya adalah bentuk geografis. Adidas. Abstrak ini adalah bentuk geografis yang abstrak gitu. Ini bila Anda mau memakai jenis logo abstrak ini, Anda harus memikirkan warna dan bentuk yang mewakili dari brand Anda. Di antara logo yang terkenal di dunia yang memakai logo abstrak seperti Pepsi gitu ya. Logonya dia agak abstrak gitu, berwarna-warni. Kemudian juga Adidas mungkin, dan BP, British Petroleum. Kemudian jenis logo yang berikutnya adalah maskot. Maskot adalah logo yang berbentuk karakter. Jadi kita bisa memilih karakter apa yang paling menggambarkan dari brand Anda. Contoh yang paling terkenal adalah KFC. KFC dia memakai maskot Colonel Sanders ya. Nah, jenis logo yang berikutnya bisa juga Anda menggunakan kombinasi dari misalnya tulisannya, huruf, gambar, abstrak, atau maskot. Dijadikan dari satu. Misalnya adalah logo Burger King. Kita bisa melihat bahwa Burger King itu ada tulisannya, tetapi juga ada gambar ada logonya gitu ya, ada gambar abstraknya seperti itu. Nah, kemudian ada Lacoste. Lacoste ada tulisannya Lacoste, tetapi dia ada gambar buayanya. Jenis logo berikutnya, ini biasanya bergaya tradisional, tetapi mencirikan sebagai sesuatu yang kuat, yaitu emblem. Kita bisa lihat di Harley Davidson. Harley Davidson, Starbucks juga berbentuknya emblem ya. Nah, kemudian di beberapa universitas tinggi dunia itu seperti Harvard, dia memakai logo dari emblem. Oke? Kemudian apa sih yang harus kita lakukan ketika membuat logo? Yang pertama adalah tentukan nama dulu dong, dan warna brand. Tentukan dulu nama apa, kemudian warna brandnya seperti apa yang akan diterapkan di logo Anda. Kemudian terapkan sistem ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati kompetitor dan kemudian tiru, tapi ingat harus sedikit dimodifikasi atau modifikasi yang agak banyak. Seperti itu. Nah, kemudian tentukan jenis logo. Jenis seperti apa tadi yang akan digunakan. Apakah misalnya hanya tulisan atau dia misalnya emblem dan lain sebagainya. Kemudian kalau bisa kita buat minimal 3 buah logo untuk kita bandingkan ya.
antara 3 buah logo tersebut. Nah, seperti yang ada di nama, kita bisa memberikan logo tersebut kepada saudara, teman, atau keluarga untuk menilai kira-kira logo mana yang paling sesuai dengan brand kita. Jangan lupa, ada poin penting dalam pembuatan logo. Yang pertama, logo itu harus mudah diingat. Pastikan logo Anda mudah diingat. Jadi akan membuat sebuah impact dan tidak mudah dilupakan. Pastikan logo Anda juga adaptable. Artinya mudah diaplikasikan di berbagai media. Coba bayangkan dia misalnya ditempel di media berwarna. Nah, harus sama bagusnya dengan ketika ditempel di media hitam putih. Terus kemudian pastikan logo Anda terlihat bagus di berbagai media sosial. Karena saat ini kita memakai media sosial ya utamanya ya. Pastikan logo kita terlihat bagus ketika ditempel di media sosial tersebut. Dan pastikan bahwa logo Anda menjelaskan dan relate dengan produk atau jasa Anda. Nah, jadi pastikan juga dimengerti oleh calon konsumen Anda bentuk dan tujuan apa yang ingin Anda sampaikan di logo tersebut. Kemudian, poin penting pembuatan logo yang berikutnya adalah buat logo dalam beberapa warna, minimal 2, agar dapat diterapkan pada beberapa dasar berbeda. Seperti yang pertama, logo yang berwarna, dan yang kedua adalah logo hitam putih. Karena umumnya kalau misalnya ada dasar dari promosi itu kan nggak selalu berwarna ya, bisa jadi misalnya dia hitam putih. Nah, ketika hitam putih kita sudah memiliki logo yang sesuai. Ada beberapa tools yang bisa membantu Anda dalam membuat logo. Misalnya yang pertama, ketika Anda ingin membuat logo dengan mencari freelancer, Anda bisa menggunakan 1000 Lancer, freelancer.com, atau fastwork.id. Nah, kalau misalnya Anda mau coba membuat sendiri nih, banyak kok pembuat logo gratis yang bisa Anda coba gunakan, tapi memang memerlukan skill tertentu ya. Yang pertama, Anda bisa membuat dari freelogodesign.org atau graphicsprings.com dan logomaker.com. Tetapi ya seperti itu, Anda memerlukan beberapa skill, dan juga hasilnya ya belum tentu kalau misalnya dibuat oleh seorang desainer grafis profesional. Oke, demikian tentang logo. Kita akan kembali dengan video-video lainnya yang tentu akan membantu Anda di dalam usaha Anda dan juga dalam marketing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.